Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah terus-menerus berzikir membuat hati seorang tidak melalaikan Allah. Siapa yang melalaikan Allah akan lalai terhadap kemaslahatan dirinya sehingga dia pun binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Harus ayat 19, "Wala takunu kalladzi nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah, orang-orang yang lupa kepada Allah hingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Dalam surat At-Toha ayat 124 sampai 126, Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani hidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Robku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Maka makna firman Allah tersebut yakni, kini kamu diabaikan dan berada dalam gumbangan azab sebagaimana kamu melupakan ayat-ayatku dan tidak mau mengamalkannya dahulu. Berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jalla mencakup berpaling dari zikir yang diturunkan olehnya, yaitu kitabnya, juga mencakup berpaling dari berzikir kepadanya dengan hal yang disebutkan dalam kitab tersebut, juga berpaling dari asmanya, sifat-sifatnya, perintahnya, anugerahnya, maupun nikmat-nikmatnya. Semua itu adalah akibat berpaling dari kitab Allah Ta'ala, Al-Quran. Dengan kata lain, siapa saja yang berpaling dari kitabku, tidak mau membacanya, tidak mau mendalaminya, dan tidak memahaminya serta tidak mengamalkannya, maka niscaya hidup dan kehidupannya akan menjadi sempit dan dia akan senantiasa tersiksa. Hal ini berbeda dengan kaum yang berbahagia sekaligus beruntung. Kehidupannya mereka di dunia begitu menyenangkan dan di akhirat mereka memperoleh pahalanya. Demikianlah sebagaimana dijelaskan dalam ayatnya dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Zikir selalu menyertai hamba meskipun dia berada di tempat tidur, di pasar tatkala sehat maupun sakit, sewaktu sakit, pada saat mendapat kenikmatan dan kesenangan, ketika menderita dan mendapat cobaan. Bahkan zikir itu bersama hamba di setiap kondisi. Zikir merupakan cahaya bagi orang yang sering mengucapkannya di dunia, di kuburan, dan di tempat kembalinya, yang meneranginya pada saat melalui sirat. Sungguh tidak ada yang dapat menyinari kubur dan hati melainkan hanya dengan berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 122 yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Zikir merupakan pangkal kelandasan jalan manusia secara umum dan bentuk kecintaan yang ditebarkan setiap siapa yang dibukakan jalan untuk berzikir berarti telah dibukakan baginya jalan untuk menuju kepada Allah. Di dalam hati ada sesuatu celah yang hanya dapat disumbat dengan berzikir. Jika zikir sudah menjadi semboyan hati, di mana hati inilah yang pada asalnya berzikir, kemudian lisan mengikutinya, maka zikir yang bisa menutupi celah tersebut, maka manusia akan menjadi
kaya bukan karena harta, terpandang bukan karena keturunan, dan disegani bukan karena kekuasaan. Zikir dapat menghimpun yang tercerai-berai dan menceraikan yang terhimpun, serta mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa yang berserakan di hati hamba bisa dihimpun, seperti kehendak dan hasrat. Siksaan terpilih ialah jika apa yang ada dalam hati hamba tercerai-berai, hati hamba baru hidup dan merasakan kenikmatan hakiki jika kehendak dan hasratnya terhimpun menjadi satu. Zikir akan membangun hati dari tidur panjangnya dan menjaga dari kantuk kelalaian. Manusia yang hatinya terjaga dari kelalaian akan menyadari berbagai kebaikan yang terluput darinya, lalu dia berusaha menghidupkan sisa umurnya untuk meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Zikir yang intinya tauhid ibarat sebatang pohon yang membuahkan pengetahuan dan keadaan yang ditujukan oleh hamba yang berjalan menuju Allah Ta'ala. Buahnya hanya bisa dipetik dari pohon zikir. Jika pohon itu semakin besar dan akarnya kokoh, niscaya akan banyak menghasilkan buah. Orang yang berzikir senantiasa merasakan kebersamaan Allah, bahkan dia selalu bersamanya. Bersama ilahi itu bersifat khusus, bukan kebersamaan yang hanya bersifat pengetahuan Allah terhadap hambanya, tetapi kebersamaan karena kedekatannya, cinta, pertolongannya, dan taufiknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa, dan Allah berserta orang-orang yang bersabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Karena kebersamaan ini, orang yang berzikir mendapat karunia yang berlimpah, sebagaimana dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku selagi dia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak karena aku. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat ampunan dan ridho Allah SWT, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari materi kali ini. Kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan doa kirman sajis. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.